Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul khamisu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang kelima dari kitab ini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Di sini Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru, yaitu adabu ta'limihi, yaitu adab seorang pengajar di dalam mengajar. Al-awwalu, beliau memberikan angka di situ. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadzal raqmu yushiru ila anna adabal muallimi fi ta'limihi sayakunu fi iddati durusin. Penomoran tadi, jadi tadi setelah mengatakan adabu ta'limihi, ada al-awwalu, ada yang pertama di situ. Nah, penomoran tersebut itu mengisyaratkan bahwa adab seorang pengajar dalam mengajar itu akan dibagi menjadi beberapa bab ya atau beberapa pelajaran. Wa hakadza ma sayati min adabil muta'allimi. Demikian juga yang akan datang nanti di adab pelajar. Kita kembali ke atas. Adabu ta'limihi al-awwalu yang pertama. At-ta'limu di sini kemudian masuk ke definisi. Apa yang dimaksud dengan ta'lim atau mengajar? Huwal aslul ladzi bihi qiwamud dini wad dunya. Mengajar itu adalah sebuah pondasi yang menjadi dasar bagi tegaknya agama dan juga dunia. Wabihi yu'manu immihaqul ilmi. Ya, wabihi yu'manum mihaqul ilmi. Dan dengan ta'lim tersebut, dengan sebab ta'lim tersebut, itu dapat terjaga hilangnya ilmu. Ya, artinya dengan ta'lim tersebut, dengan mengajar tersebut, maka hilangnya ilmu itu dapat dicegah. Wa fit tanzilil hakimi, dan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Apabila Allah ya mengambil perjanjian dengan mereka yang diberikan kitab-kitab, latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Apa perjanjiannya? Hendaknya kalian menjelaskan bagi manusia dan jangan menyembunyikannya. Ya, maka di sini terdapat perintah untuk menyampaikan ilmu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyuballighish syahidu minkumul ghaiba.
liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya yang hadir di antara kalian itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Artinya apa? Orang-orang yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada majelis tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, yajibu 'alal muallimi an yaqsida bi ta'limihi wajhallahi ta'ala. Wajib bagi seorang pengajar itu bi ta'limihi, ya, dengan mengajar tersebut, an yaqsida wajhallahi ta'ala. Ya, tujuannya hanya untuk, ya, wajah Allah semata. Wa alla yaj'alahu wasilatan ila gharadin dunyawiyyin. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak menjadikan kegiatan mengajarnya tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan duniawi. Mengapa? Li'anna ma kana khalisan kana mustamirran. Karena apa-apa yang ikhlas, yang tulus, itu akan kekal, ya, akan terus ada, ghaddan fi kulli hinin, ya, dan akan terus ada di setiap masa, ya, selamanya di setiap masa. Wa ma kana li gharadin zala 'inda dzafari bihi. Ya, adapun jika kegiatan mengajarnya itu ada tujuan yang tersisip di dalamnya, itu, ya, ada tujuan yang tersembunyi. Fatama qasada lahu. Ya, maka akan hilang, ya, semua yang dia tuju. Yang tadinya dia niatkan itu akan hilang kalau itu tidak ikhlas dilakukan. Kemudian wala yamtani'u min ta'limin ahadun likaunihi ghaira sahihin niyyati. Ini perkara yang sangat penting. Dan jangan pula seorang pengajar itu terhalang dari kegiatan mengajar karena tujuannya atau niatnya itu tidak benar. Ya, walaupun niat itu perkara yang penting, namun jangan sampai kalau niatnya mungkin belum benar, ya, kemudian terhalang dari mengajar. Padahal mungkin, ya, orang tersebut berilmu. Fa innahu yurja lahu husnun niyati. Ya, karena nantinya diharapkan jika dia itu kemudian mulai mengajar, ya, dalam prosesnya itu kemudian bisa memperbaiki niatnya. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa rubbama asura fi katsirin minal mubtadi'ina tashihun niyati. Ya, karena terkadang sangat sulit bagi pemula, dalam hal ini adalah pengajar pemula, untuk memperbaiki niatnya. Ya, karena seorang pemula mungkin ustadz muda, ya, mungkin baru saja menyelesaikan pendidikannya, kemudian mulai terjun dalam medan dakwah, itu tidak mudah. Ya, terkadang tidak mudah untuk meluruskan niatnya. Ya, karena mungkin terkadang yang muda itu masih ingin tampil, ya, masih ingin terlihat berilmu dan lain sebagainya. Falimtina'u min ta'limihim yu'addi ila tafwiti katsirin minal ilmi. Ya, akan tetapi kalau mereka itu niatnya belum benar, ya, kemudian terhalang dari kegiatan mengajar. Ya, karena mungkin tadi, ya, dianggap belum lurus niatnya.
Itu apa? Yu'addi ila tafwiti katsirin minal ilmi. Itu akan dapat mengakibatkan ya banyak hilangnya mereka dari ilmu. Ya, jadi kalau sampai tidak mengajar sama sekali, ya ditakutkan itu mengakibatkan ilmu yang dipelajari tersebut itu akan hilang. Ma'a annahu yurja lahu tashihuha idza anisa bil ilmi. Ya padahal mereka itu diharapkan akan dapat memperbaiki niatnya tersebut. Ya jika telah sibuk dengan ilmu. Wa qad qala ba'dus salafi. Ya, dan sungguh sebagian para pendahulu kita yang salih itu mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillahi. Ya, dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa aba an yakuna illa lillahi. Maka kemudian ilmu itu enggan. Ya, enggan kami menuntutnya ya melainkan hanya karena Allah. Maknahu apa maknanya? Kanat aqibatuhu ansara lillahi. Ya, maksudnya ya akhirnya kesudahannya yang tadinya itu niatnya itu bukan karena Allah ya. Kemudian karena terus menyibukkan dengan diri dengan ilmu, nanti niatnya menuntut ilmu itu hanya karena Allah. Ya, ini merupakan motivasi dari beliau bagi seorang pengajar ya, yang mungkin masih kesulitan untuk menjaga niatnya untuk terus mengajar. Kemudian asyarhu penjelasan dari penggalan ini al-qismur rabi'u. Ya, macam yang keempat atau kelompok yang keempat dari adab seorang pengajar. Yaitu apa? Adabul mudarrisi fi ta'limihi, yaitu adab seorang pengajar dalam mengajar. Kemudian beliau menjelaskan sabaqatil isyaratu ila anna adabal mudarrisi arba'atun. Telah berlalu isyarat bahwa adab seorang pengajar itu ada 4. Apa saja itu? Adabuhu fi nafsihi. Adab seorang pengajar terhadap dirinya. Wa adabuhu fi darsihi. Yaitu adab seorang pengajar dalam di pelajarannya. Wa fi tasnifihi, dan adab seorang pengajar dalam buah karyanya, tulisannya. Wa fi ta'limihi. Kemudian yang keempat adalah adab seorang pengajar terhadap atau dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ta'rifut ta'limi wa ahammiyatuhu. Definisi atau pengertian ta'lim dan arti pentingnya. Wa ta'limu, dan yang dinamakan dengan ta'lim itu adalah naqlul ma'lumati ilal uquli, yaitu memindahkan atau menyampaikan pengetahuan ke dalam benak atau pikiran. Wa ta'limu ahammul aqsamil arba'ati. Dan mengajar itu merupakan yang paling penting di antara 4 macam adab tadi. Tadi ada adab terhadap dirinya, kemudian pelajarannya, kemudian tulisannya, dan dalam mengajar. Nah, yang mengajar ini itu adalah yang paling penting. Mengapa? Li'annahu alwasilatu ila isalil ma'lumati ila tullabi. Karena itu mengajar itu merupakan sarana untuk menyampaikan pengetahuan kepada para pelajar. Wa qad dzakaral ulama'u anna li zakatil ilmi tariqaini. Dan sungguh para ulama itu menyebutkan bahwa zakat bagi ilmu itu ada 2 jalan. Ya, berarti ilmu itu perlu ditunaikan zakatnya, dan cara untuk menunaikan zakat itu ada 2 jalan. Ya, kemudian ada judulnya min zakatil ilmi ta'limuhu linnasi.
Di antara zakat ilmu adalah mengajarkannya kepada manusia. Ahaduhuma, jalan yang pertama, ta'limuhu linnasi, yaitu mengajarkan ilmu kepada manusia. Faman salaka hadzal manhaja, ya, maka barang siapa seseorang yang ingin menzakati ilmu dengan menempuh metode ini, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yunmi ilmahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menumbuhkan atau mengembangkan ilmunya. Ya bidzalika, karena kegiatan mengajar tersebut. Wa yuzakkihi, dan juga akan menyucikan ilmunya tersebut. Karena kita mengetahui salah satu tujuan zakat itu adalah untuk menyucikan. Maka di sini zakat ilmu itu juga akan dapat memurnikan, menyucikan ilmu tersebut. Wa hadza amrun musyahadun wa mahsusun. Dan ini merupakan perkara yang sudah maklum diketahui dan juga jelas nyata. Bisyartihil mutaqaddimi, tentu saja dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ikhlas dan lain sebagainya. Qala Ibnul Qayyim, ya, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, al-alimu kullama badala ilmahu linnasi. Ya, seorang ulama, ya, seorang yang berilmu, itu ketika dia mencurahkan atau mengerahkan ilmunya untuk manusia. Wa anfaqa minhu, dan juga menginfakkan ilmu yang dia miliki. Maka apa yang terjadi? Tafajjarat yanabi'uhu. Ya, maka akan terpancar darinya. Ya, terpancar darinya. Yanabi' itu jamak dari yanbu'. Ya, kemudian ya mengalir. Kemudian wazdada kathratan wa quwwatan wa zuhuran. Juga akan ilmunya itu akan semakin banyak dan semakin kuat dan semakin terlihat. Fayaktasibu bita'limihi hifdha ma'alimahu. Maka dengan dia mengajar tersebut, itu dia dapat menjaga, ya, dia dapat memperoleh penjagaan dari apa yang dia ketahui atau yang telah dia pelajari. Wa yahsulu lahu bihi ilmun ma lam yakun indahu. Dan juga dengan mengajar itu biasanya dia akan memperoleh ilmu yang tadinya belum dia miliki. Wa rubbama takunul mas'alatu fi nafsihi ghaira makshufatin. Dan terkadang ada suatu permasalahan yang ada dalam dirinya itu belum dia ketahui. Wala kharijatin min hayyizil ishkali. Ya, dan juga ya belum bisa keluar dari kegundahan atau sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang muskil dalam hatinya. Fa idza takallama biha, akan tetapi jika kemudian dia ya berbicara mengenai ilmu tersebut, wa 'allamaha, dan juga mengajarkannya, ittadahat lahu, ya maka akan jadi jelas juga baginya. Ya, jadi ketika mengajar itu yang paling banyak mendapatkan manfaat itu justru mudarris. Wa adha'at, ya, dan juga menjadi ya terang. Wan fataha lahu minha ulumun ukharu, dan juga akan terbuka baginya ilmu-ilmu yang lain baginya. Wa aidan, dan juga fa innal jazaa'a min jinsil amali. Sesungguhnya yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, kalau perbuatannya baik, balasannya baik. Kalau perbuatannya buruk, balasannya buruk.
Fakama 'allamal khalqa min jahalatihim, maka sebagaimana jika dia itu mengajarkan manusia dan juga ya mengangkat kebodohan yang ada pada manusia, jazahullahu bi an 'allamahu min jahalatihi, maka Allah akan membalasnya dengan mengajarkan kepadanya dan juga mengangkatnya dari kebodohan. Ya, artinya kalau kita mengangkat kebodohan dari orang lain, maka Allah akan angkat juga kebodohan dari diri kita. Kama fi sahihi muslimin, sebagaimana ada dalam sahih muslim, yang kita lihat catatan kaki, birokmi ya khamsin wa sittina wa thamanimi'atin wa alfaini. Hadis sahih muslim nomor 2865. Min hadithi Iyadh bin Himarin radhiyallahu anhu. Dari hadis Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fi haditsin tawilin. Bahwasanya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang panjang. Wa annallaha qala li. Bahwasanya Allah itu berfirman kepadaku, anfiq unfiq alaika. Ya, berinfaklah, maka engkau akan diinfaki. Ya, atau ya berinfaklah, maka engkau akan mendapatkan infak juga. Ya, artinya kalau ketika memberi, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yatanawalu nafaqatal ilmi. Dan hadis ini kan umum. Ya, ini mencakup juga nafkah berupa ilmu. Artinya kalau kita menafkahkan ilmu, kita akan mendapatkan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, imma bilafdhihi, baik itu dari lafadznya. Wa imma bitanbihihi, ya, atau baik itu dari peringatannya. Wa isyaratihi, dan juga dari isyaratnya. Wa fahwahu, dan juga dari intisarinya. Ya, kita lihat ini ada di Miftahu Daris Sa'adati. Ya, kitab buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata 63 wa 300, halaman 363 ila Safhati 64 wa 300, sampai halaman 364. Wathani, kemudian infak ilmu yang kedua, ya, atau zakat ilmu yang kedua, al-amalu bihi. Ya, bentuk zakatnya adalah dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Mengapa? Fa innal amala bihi aidon yunmihi. Ya, karena beramal dengan ilmu juga itu akan menumbuhkan keilmuan. Wa yukatsiruhu, dan juga memperbanyak ilmu tersebut. Wa yaftahu li sahibihi abwabahu wa khabayahu. Dan juga bagi orang yang melakukan amalan tersebut, itu akan terbuka pintu-pintu ilmu, dan juga akan terbuka apa-apa yang tersembunyi dari ilmu tersebut. Ya, ini dapat dilihat di Ghadha'ul Albabi, buah karya As-Safarini, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsina, halaman 50. Wa sayatil kalamu fi dzalika insyaallahu ta'ala, dan akan datang penjelasan mengenai hal tersebut insyaallahu ta'ala. Wa qad taqaddama haditsu, dan telah berlalu hadis yang sangat masyhur, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Jika seorang manusia itu meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Wa minha, dan di antara 3 hal tersebut, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang terus mengalir, terus dimanfaatkan. Ya, taqaddama takhrijuhu, ya, takhrijnya sudah disebutkan. Hadis ini dikeluarkan di kitab apa? Safhata sittin wa sab'ina. Pada kitab ini halaman
76. Wala tajtami'ul umurus thalathatu illa lil alimil badhili. Maka 3 perkara ini, yaitu seorang anak yang baik yang terus mendoakan orang tuanya, kemudian sedekah jariyah, dan juga ilmu yang bermanfaat, itu hanya akan terkumpul pada seorang ulama al-badhili li'ilmihi, yang terus berusaha atau berjuang dengan ilmunya. Jadi menurut beliau itu hanya akan terkumpul pada ulama yang memang mengerahkan, beramal dan mengajarkan ilmunya. Mengapa? Fabadluhu shadaqatun yuntafa'u biha. Karena kesungguhannya dalam ilmunya, investasi waktu dan tenaganya dalam ilmunya, itu adalah sedekah yang akan terus dimanfaatkan. Terus memberikan manfaat. Wal multaqilaha, dan orang yang belajar kepada ulama tersebut, ibnun lil alimi, itu adalah anak bagi ulama tersebut. Fi ta'allumihi alaihi, anak dari sebab dia belajar darinya. Wal multaqilaha ibnun lil alimi fi ta'allumihi alaihi. Jadi orang yang belajar padanya itu dapat dianggap sebagai anaknya, karena dia belajar mengambil ilmu darinya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat unzur, dapat dilihat Khilyata Thalibil Ilmi, kitab Khilyah Thalibul Ilm, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Safhata Ikhda wa Khamsina, pada halaman 51. Kemudian kita kembali ke atas. Qad haka Syaikhu Abdurrahmani As-Sa'diyyu an sahibin lahu. Dan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menghikayatkan atau menceritakan salah seorang temannya. Kana qad afta fi mas'alatin fil faraidhi. Kawannya tersebut itu pernah suatu saat itu berfatwa mengenai suatu permasalahan mengenai al-faraid, mengenai hak waris, mengenai pembagian waris. Berfatwa mengenai warisan. Jadi ada orang yang meminta fatwa mengenai warisan, kemudian dia memberikan fatwa. Wa kana syaikhuhu qad tuwuffiya. Dan gurunya, guru dari kawannya tersebut pada saat itu sudah wafat. Pada saat dia berfatwa, itu gurunya itu sudah wafat. Kemudian annahu ra'ahu fil manami yaqra'u fi qabrihi. Kemudian kawannya Asy-Syaikh As-Sa'di itu kemudian melihat gurunya dalam mimpi itu sedang membaca di dalam kuburnya. Faqala, maka gurunya tersebut mengatakan, al-mas'alatul fulaniyatul lati aftaita fiha, permasalahan si fulan, yang engkau telah memberikan fatwa, berarti dalam hal waris tadi, wasolani ajruha. Engkau yang memberikan fatwa, tapi pahalanya itu juga sampai kepadaku. Artinya, karena dahulu yang mengajarkan ilmu faraid itu adalah syekhnya, kemudian syekhnya itu mengajarkannya, kemudian meninggal, kemudian muridnya berfatwa untuk memecahkan permasalahan waris, kemudian syekhnya itu tetap mendapatkan pahala karena fatwanya tersebut. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat Al-Fatawa As-Sa'diyata. Pada Al-Fatawa As-Sa'diyah, Safhata Thnataini wa Mi'atin, pada halaman 102. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.